What time is it? Is it like a holiday or like the solstice? Okay, where? Yeah, anywhere. Hello? Hello? There's nobody. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2017 yang berjudul Bokeh. Film ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang dalam sehari mereka berdua menjadi manusia terakhir di muka bumi. Dikarenakan semua orang tiba-tiba menghilang, membuat seisi dunia menjadi sepi dan juga kosong, tanpa ada pertanda kehidupan manusia lain di muka bumi selain mereka berdua. Bagaimanakah keseluruhan ceritanya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, jauhi keramaian, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang sedang membawa para wisatawan berlibur di daerah sekitar Islandia, di mana salah satu di antara para wisatawan itu adalah seorang pria bernama Relly dan kekasihnya yang bernama Zaina. Mereka berdua sedang berada di Islandia, tentunya untuk berlibur bersama dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Banyak hal yang mereka lakukan dan lihat selama di Islandia, mulai dari berenang bersama, melihat air terjun, serta pemandangan alam yang begitu indah di sekitaran kota. Kemanapun mereka pergi, Relly selalu membawa kamera lamanya untuk membedikan setiap momen serta kebersamaan mereka di sana dengan para turis yang lain. Kemudian, di keesokan harinya, di suatu pagi, Relly mengajak Zaina untuk pergi sarapan bersama dan berjalan menuju ke sebuah kafe terdekat. Namun di sepanjang jalan di kota itu mereka merasa ada yang aneh, karena tak ada satupun orang yang berjalan atau bahkan ada mobil yang melintas di sekitaran mereka. Hal itu tentunya sangat aneh karena seharusnya orang-orang sudah ramai memenuhi jalanan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun kali ini tak ada satupun orang pun yang mereka temui. Relly dan Zaina pun memutuskan untuk mencari di setiap sudut kota itu, baik di restoran, di mall, bahkan di setiap rumah yang mereka datangi tidak menemukan seorang pun. Selain itu mereka juga sudah mencari dan mengelilingi habis seisi kota, namun mereka masih tidak tahu kemana perginya semua orang. Zaina juga sudah mencoba untuk menghubungi ibunya yang juga tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan mereka juga sudah mencoba untuk melihat berita di internet dan di televisi, namun tetap saja tidak ada petunjuk atau bahkan berita tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di siang harinya setelah semua itu mereka berdua mencoba untuk tetap berpikir positif dan menganggap bahwa semua yang terjadi itu hanyalah mimpi buruk mereka saja. Akan tetapi hal itu benar-benar terjadi, hanya mereka berdua yang berada di kota itu, atau bahkan kini hanya mereka berdua yang masih hidup di muka bumi, dikarenakan tak ada satupun orang yang bisa mereka hubungi, baik itu pihak kepolisian atau bahkan keluarga mereka sendiri yang juga menghilang tanpa ada kabar sedikit pun. Setelah lelah mencari, mereka kembali ke hotel untuk beristirahat, dan di keesokan harinya Zaina mulai merasa putus asa, memikirkan cara untuk kembali pulang ke negara asal mereka. Di hari itu juga Zaina serta Relly berbelanja sepuasnya mengambil apapun yang mereka inginkan karena sudah tidak ada orang lagi yang melihat mereka di kota itu. Selain itu mereka juga pindah ke sebuah rumah untuk tinggal di sana selama mungkin. Mereka berdua pun memulai hari dengan bersenang-senang, menjalani hidup seperti biasa dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian suatu hari mereka berdua pergi ke pegunungan untuk menenangkan diri, dan tak lupa Relly selalu mengambil foto dengan kamera miliknya. Relly dan Zaina juga tak henti-hentinya terus bersenang-senang sehingga membuat Relly tanpa sengaja terjatuh dan terluka. Hal itu sempat membuat Zaina merasa kesal kepadanya dan meminta Relly untuk berhati-hati serta menghindari hal apapun yang dapat melukai diri mereka, karena walau bagaimanapun mereka hanya berdua di kota itu dan tidak ada satu orang pun yang bisa membantu mereka lagi, baik itu kepolisian atau bahkan seorang dokter. Tentu saja Relly langsung meminta maaf atas kecerobohannya dan akan lebih berhati-hati lagi. Hari-hari yang mereka lalui selalu sama di setiap harinya, dan lama-kelamaan mereka juga merasa bosan. Bukan hanya karena hal itu saja, juga persediaan air bersih, makanan dan serta daging yang lama-lama mulai kadaluarsa menjadi masalah baru bagi kelangsungan hidup mereka berdua.
Karena selama ini mereka sudah terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan nasib mereka selanjutnya. Namun hal lain apalagi yang bisa mereka lakukan untuk tetap hidup di dunia yang sudah kosong tanpa ada manusia lain di sekitar mereka selain bersenang-senang. Akan tetapi rasa bosan itu selalu menghampiri mereka setiap saat. Walau bagaimanapun mereka mencoba untuk tidak memikirkannya. Dan setiap harinya Riley menghabiskan waktunya dengan mengambil foto dengan kamera miliknya, sementara Zaina menghabiskan waktu di alam terbuka bersama dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan rasa bosan. Selain itu, Zaina juga mengajak Riley kekasihnya pergi ke suatu tempat bersama, dan tak lupa Riley juga mengambil foto dengan kameranya. Kemudian suatu hari mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat baru dengan suasana yang baru juga, untuk menghilangkan rasa bosan mereka selama ini yang sudah hidup berdua di dunia yang kosong itu tanpa ada manusia yang bisa mereka ajak berbicara lagi. Setelah berjam-jam perjalanan sampailah mereka di sebuah rumah yang berada tepat di pinggir danau. Itu adalah tempat sempurna bagi mereka berdua untuk menenangkan diri. Lalu tanpa disangka-sangka, Riley dan Zaina menemukan seorang pria parubaya bernama Niels yang sedang mengambil kayu bakar. Tentu saja setelah sekian lama hidup berdua tanpa manusia lain, akhirnya mereka kembali melihat manusia lainnya yang masih hidup. Ternyata rumah itu adalah milik Niels dan keluarganya yang sudah lama meninggal dunia. Selain itu mereka juga berbincang tentang apa yang telah terjadi dan sangat senang bahwa masih ada manusia lain yang masih hidup di muka bumi selain mereka berdua. Kemudian di malam harinya, Niels dan Zaina berbincang tentang diri mereka masing-masing. Yang ternyata Niels juga mengetahui bahwa semua orang telah menghilang saat dia berada di kota. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk pergi ke rumah lamanya di tepi danau agar bisa menghabiskan sisa hidupnya di sana karena ia sudah lama hidup sendiri dan tanpa istri serta anaknya. Kemudian di keesokan harinya dengan berat hati Riley mengatakan kepada Zaina bahwa Niels manusia yang mereka temui kemarin telah meninggal dunia akibat sakit parah yang dideritanya selama ini. Setelah meninggalnya Niels, Zaina merasa bahwa masih ada manusia lain yang hidup di luar sana dan mereka harus segera mencarinya. Sambil mengubur jasad Niels, Riley mengatakan bahwa selama ini mereka juga sudah mencari, akan tetapi mereka tetap saja tidak menemukan manusia lain selain Niels. Namun, Zaina tetap bersikeras untuk mencari manusia lain yang masih hidup, bagaimanapun caranya, karena dia merasa bahwa semua hal yang mereka alami saat ini tidaklah masuk akal. Riley juga merasa pikiran Zaina kasihnya itu mulai berubah seiring waktu berjalan dan sudah tak seperti Zaina yang dia kenal dahulu. Riley juga sudah mencoba untuk menenangkan hati kekasihnya itu dengan mengatakan bahwa mereka bisa menjalani semua hal itu bersama-sama. Namun tetap saja, semua perkataannya tak merubah Zaina sama sekali, bahkan sudah tak ada lagi senyum dari wajah kekasihnya itu selama ini. Walau berkali-kali, Riley mencoba untuk mengembalikan senyum di wajah Zaina seperti dahulu. Hingga di suatu hari Zaina mendapat sebuah email dari seseorang. Lalu saat dia membuka email itu, ternyata email yang dia dapat dikirim oleh Riley. Sehingga membuat harapannya kembali pupus dan hanya bisa pasrah untuk tetap menjalani hidupnya. Kemudian di suatu pagi Riley mencari Zaina yang tidak ada di rumah. Yang dia temukan hanya sebuah amplop yang berisi foto-foto hasil kameranya yang menunjukkan wajah Zaina yang mulai kehilangan senyumnya. Riley pun mulai menyadari sesuatu dan langsung mencari kasihnya itu di berbagai tempat yang pernah mereka kunjungi. Namun, Riley tidak berhasil menemukannya hingga dia pergi ke sebuah pegunungan dan secara mengejutkan, Riley menemukan kasihnya itu sudah pucat tak sadarkan diri di tengah kolam. Tentu saja hal itu membuatnya sangat sedih dan berduka karena hanya Zaina yang dia miliki di dunia yang kosong itu sekarang. Setelah mengetahui kasihnya telah meninggal dunia, dirinya juga sempat ingin bunuh diri. Akan tetapi Riley mengurungkan niatnya, lalu dia memutuskan untuk berjalan dan kembali ke rumah. Meninggalkan jasad kekasihnya begitu saja, kini yang tersisa hanya dirinya sendirian di bumi yang luas. Karena mungkin sudah tidak ada lagi manusia satupun yang tersisa selain dirinya, dan film ini pun usai. Film Bokeh 2017 adalah sebuah film drama fiksi ilmiah yang mengeksplorasi tema kesepian. Melalui latar belakang pemandangan yang indah di Islandia, cerita film ini mengikuti sepasang kasih yang tiba-tiba menjadi sepasang orang yang tersisa di bumi. Meskipun memiliki konsep yang menarik, film ini memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengembangan karakter dan memiliki alur cerita yang sangat lambat.
Namun Mimin sedikit menghargai atmosfer mediatif dan perenungan yang dihasilkan oleh film ini yang lebih cocok untuk mereka yang menyukai sinematografi yang menawan dan pengalaman kontemplatif, tapi tidak buat kalian suka dengan ending film yang mengambang. Bagaimana menurut kalian? Secara keseluruhan, Mimin berikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya. Can I be